Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Semoga kalian sehat, semoga kalian dalam keadaan baik. Oke, Bu Evi berdoa semoga apa rencana-rencana kita di hari ini pun bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan belajar tentang benua Eropa. Semangat ya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Amerika, benua Amerika. Hari ini kita akan belajar lagi dengan materi benua Eropa, sebuah benua yang juga istimewa. Boleh dikata mayoritas penduduknya berkulit putih, salah satu keistimewanya. Tapi ada banyak hal lain yang menjadi menarik dari benua Eropa ini. Oke, kita akan melihat tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Oke, tujuannya ada 3. Harapan Bu Evi setelah kalian belajar materi ini, nantinya kalian bisa menjelaskan letak, luas, dan batas-batas dari benua Eropa. Namun, dengan belajar ini juga Bu Evi mengharapkan kalian nanti juga bisa menjelaskan keadaan iklim di Eropa, bentangan alam di Eropa, keadaan penduduknya, kegiatan ekonominya bagaimana. Dan yang tidak kalah penting, setelah belajar materi ini bisa menjelaskan karakteristik dari benua Eropa dibandingkan dengan benua yang lain, dibandingkan dengan benua Asia, Amerika, dan lain-lain. Oke? Oke, kita akan masuk dengan pembahasan benua Eropa. Kita lihat pada petanya dulu ya anak-anak. Nah, ini peta benua Eropa. Ini Eropa. Eropa ini berasal dari kata Europa, legenda Yunani. Nah, Eropa pada materi kemarin ketika kita membahas benua Asia, Boy menyampaikan antara Asia dan Eropa, ini Asia ya anak-anak, masih ingat ya, hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, namanya pegunungan Ural. Nah, kedua wilayah ini sering disebut dengan istilah Eurasia. Kenapa kok tidak dijadikan satu benua? Kenapa kok harus terpisah? Ini yang kemarin di bagian awal tentang Asia, Bu Ewi sudah menanyakan. Salah satu alasan kenapa kok ini dipisah, kenapa kok Eropa menjadi benua terpisah walaupun satu rangkaian dengan Asia, karena Eropa secara sosial budaya memiliki tingkatan berbeda dengan Asia. Boleh dikata budayanya lebih maju. Peranannya juga lebih banyak dibandingkan Asia. Kita tahu dalam sejarah penjelajahan samudra ataupun penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa menguasai kawasan-kawasan terutama Afrika, Asia, Asia Tenggara, menjajah wilayah-wilayah ini. Punya peranan besar. Sebelum itu juga peranannya sangat besar dibandingkan benua lain, terutama benua Asia. Kita akan melihat peta lebih jelas lagi ya, peta yang lebih besar. Nah, ini wilayah Eropa. Eropa ada beberapa negara yang tidak menyatu dengan benua Eropa. Seperti ini, Inggris dan Irlandia. Ini negara Inggris, ini Irlandia. Kemudian ada satu lagi, ini Islandia. Nah, ini wilayah-wilayah di Eropa. Yang paling besar ini adalah kepunyaannya Rusia. Punyanya Rusia. Oke, kita akan lanjut pada peta yang lebih jelas per negara. Nah, di sini kalian bisa melihat, ini tadi yang Baby bilang, Islandia. Kemudian Inggris, kemudian Irlandia. Ini ada Portugal, Spanyol. Portugal pernah menjajah negara kita. Demikian juga Inggris, pernah menjajah negara kita. Belanda paling lama menjajah negara kita. Kalau Inggris itu menjajah Indonesia hanya kurang lebih 3 tahun, kalau Belanda kurang lebih 3,5 abad. Nah, kemudian ada negara-negara di selatan. Di sini ada di bagian selatan dari Eropa itu ada sebuah laut namanya Laut Mediterania. Kalau kemarin kita membahas tentang
bentangan alam Asia ada sirkum Mediterania, pegunungan Mediterania. Nah, pegunungan itu berawal dari kawasan ini, Laut Tengah. Nah, kemudian ada negara lain yang juga cukup terkenal, beberapa negara di utara, ini Eropa Utara. Norwegia, Swedia, Finlandia, nah, Denmark. Kemudian ini adalah negara-negara Eropa Timur. Ada Belarusia, Ukraina. Ini dulu merupakan wilayah dari Uni Soviet. Tapi kemudian Uni Soviet runtuh, akhirnya menjadi negara sendiri. Belarusia, Ukraina. Yang kemarin Bobi juga bilang, yang cukup menarik adalah Turki. Turki itu sebagian masuk Asia, dan yang ini masuk Eropa. Dipisahkan oleh sebuah selat. Di sini ada sebuah selat. Selat Bosporus namanya. Nah, kemudian ada negara yang juga cukup terkenal, Jerman, yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ini Jerman, ini wilayahnya. Oke, kita akan masuk pada materi selanjutnya. Iya, Nak? Nah, kalau kita bicara tentang Eropa, pasti tidak akan lupa dengan dua bangunan ini. Kalian pasti pernah mendengar. Mungkin dari kalian ada yang pernah ke sana atau berencana suatu saat ke sana, yaitu Menara Eiffel yang ada di Prancis, Paris. Menara salah satu 7 keajaiban dunia. Kemudian ini Menara Pisa yang condong ke kiri. Ini adalah menara yang ada di Italia. Lanjut ya, Nak. Oke. Nah, ada Colosseum. Colosseum ini ada di Roma, Italia. Ini dulu merupakan sebuah stadion yang digunakan untuk menyaksikan berbagai tontonan. Salah satunya yang terkenal adalah tayangan gladiator, manusia melawan harimau. Nah, ini dulu seperti ini. Di Inggris ada sebuah jam yang sangat terkenal, namanya Big Ben di kota London. Ini yang satu rangkaian dengan kerajaan kastil istana Ratu dan Raja Inggris. Oke, Ben. Nah, di Athena, Yunani, ada Akropolis. Akropolis ini dulunya merupakan istana kerajaan Athena yang kemudian runtuh karena perang antar negara, antar kerajaan dengan kerajaan Sparta. Akhirnya menjadi reruntuhan seperti ini. Athena kalah. Nah, sekarang wilayah ini menjadi kawasan wisata di Athena, di Yunani. Baik, lanjut ya anak-anak. Oke. Nah, kita akan masuk pada letak luas dan batas. Benua Eropa terletak di sebelah barat benua Asia. Nah, bahkan dapat dikatakan bahwa benua Eropa adalah semenanjung bagian barat benua Asia yang dibatasi oleh rangkaian pegunungan Ural. Secara geografis, Eropa sebenarnya bukanlah suatu benua. Namun dari kemajuan budaya dan peranannya yang menonjol, maka Eropa dapat berdiri sendiri sebagai suatu kawasan dari sebuah benua. Jadi Bu Evi sudah menyatakan kemajuan budayanya yang lebih dulu dibanding Asia dan peranannya yang menonjol dalam berbagai kegiatan, dalam peranannya kegiatan di dunia. Oke. Kita akan masuk pada letak astronomis. Benua Eropa secara astronomis terletak pada 10 derajat BB sampai 59 BT dan 71 lintang utara sampai 35 lintang utara. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seluruh wilayah Eropa berada pada belahan bumi utara. Nah, sedangkan luasnya diperkirakan Eropa ini mempunyai luas 10.355.000 km persegi. Atau dengan kata lain,
6,5% luas wilayah daratan di dunia. Posisinya seperti itu. Kita akan lihat pada batas. Batas-batas wilayah benua Eropa. Benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di bagian utara. Sebelah timur, kalian sudah tahu, berbatasan dengan Asia. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania, Laut Hitam, dan negara Turki. Turki itu sebagian masuk ke Asia. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Oke, kita akan masuk pada materi selanjutnya. Iklim. Kondisi iklim di Eropa sebagian besar kondisinya seperti ini. Yang pertama, pada bagian pantai barat dipengaruhi oleh iklim laut dari Samudra Atlantik. Arus hangat yang mengalir dari Samudra Atlantik menyebabkan kawasan pantai daerah ini tidak membeku sepanjang tahun. Di bagian tengah terdapat peralihan iklim maritim yang basah ke iklim kontinental yang kering. Kontinental itu iklim darat. Di bagian selatan dipengaruhi oleh iklim laut Mediterania dan angin dari kawasan gurun yang panas, sehingga kondisi cuacanya menjadi lebih hangat. Di bagian utara dipengaruhi oleh iklim kutub, iklim dingin. Jadi negara-negara yang ada di kawasan bagian Eropa Utara musim dinginnya panjang, musim panasnya pendek, bahkan bisa jadi musim musim panasnya hanya 3 bulan, sisanya musim dingin. Matahari boleh dikata jarang dilihat, jarang melihat matahari. Nah, kita beruntung tinggal di negara yang di kawasan matahari bisa selalu kita lihat. Kita akan lanjut pada bahasan selanjutnya, keadaan alam. Secara garis besar, Eropa terbagi dalam 4 kelompok. Secara garis besar dari keadaan alam. Kelompok yang pertama adalah pegunungan tinggi selatan. Bagian selatan benua Eropa ini didominasi oleh pegunungan Alpen, dengan puncaknya adalah Mont Blanc. Ketinggiannya 4.813 meter. Pegunungan ini membentang dari Spanyol, negara Spanyol, sampai pegunungan Kaukasus. Rangkaian pegunungan Alpen meliputi pegunungan Pirena antara Spanyol dan Perancis, pegunungan Ural antara Eropa dan Asia, dan pegunungan Kaukasus antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Nah, kita akan masuk pada bagian kedua. Pada bagian kedua ini adalah dataran rendah. Sebagian besar bentangan alam Eropa merupakan dataran rendah yang terletak meluas dari lembah Garonne di Prancis sampai pegunungan Ural di Asia Timur. Negara-negara yang terletak di daerah dataran rendah ini adalah Prancis, Belanda, Luxembourg, Belgia, Jerman, Polandia, dan Rusia. Dataran tinggi bagian tengah di sini adalah dataran tinggi ini terletak di antara dataran rendah dengan pegunungan Alpen di bagian selatan. Beberapa dataran tinggi terletak di wilayah ini, antara lain dataran tinggi Meseto yang ada di Spanyol, kemudian adalah dataran tinggi masif tengah di Prancis, kemudian ada dataran tinggi Ardennes di Belgia, dan dataran tinggi Vosges di Prancis. Nah, yang keempat adalah dataran tinggi barat laut. Dataran tinggi ini membentang dari Prancis bagian barat melalui Kepulauan Inggris atau Kepulauan Inggris, Skandinavia. Skandinavia ini negara-negara seperti Norwegia, Skotlandia, Finlandia, dan lain-lain. Nah,
Ini bentangan alam. Kita akan masuk pada sungai-sungai yang ada di Eropa. Di Eropa memiliki cukup banyak sungai. Sungai yang pertama adalah sungai-sungai yang bermuara ke Laut Tengah. Yang pertama adalah ada sungai Ebre yang ada di Spanyol. Kemudian ada sungai Rhone di negara Prancis. Kemudian ada sungai Po. Sungai Po ini ada di Italia. Kita lanjut ya. Sungai yang kedua. Sungai-sungai yang bermuara ke Samudra Atlantik. Nah, kali ini yang sungai bermuara ke Samudra Atlantik juga cukup banget. Ada sungai Seine, Rhine, Loire. Ini adalah sungai-sungai yang ada di negara Prancis. Kemudian ada sungai Guadiana. Ini ada di Portugal. Sungai ketiga adalah sungai yang bermuara ke Laut Utara. Sungai apa saja? Yaitu sungai Weser dan sungai Elbe. Weser dan Elbe itu ada di negara Jerman. Ada sungai Oder dan Vistula itu ada di negara Polandia. Kemudian ada juga yang keempat, sungai yang bermuara ke Laut Kaspia. Sungai itu adalah sungai Volga. Sungai Volga adalah sungai terpanjang di Eropa. Kalau di Amerika kemarin sungai terpanjang dan terbesarnya Amazon, maka di Eropa adalah sungai Volga, itu sungai yang terbesar. Terakhir adalah sungai yang bermuara ke Laut Hitam, adalah sungai Donau yang berada di negara Rumania. Ini tentang sungai. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kita akan masuk pada penduduk. Penduduk Eropa, kalau dilihat dari ciri fisik dan rasnya, akan dibedakan atas 5 suku bangsa. Yang pertama adalah bangsa Nordik. Nah, ciri dari suku bangsa ini, rambutnya pirang, matanya biru, tengkorak panjang, muka sempit. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di benua Eropa, bagian barat dan utara, seperti orang Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, Jerman bagian utara. Untuk gambar lebih jelas, gambaran untuk membayangkan lebih jelas, orang seperti ini kalau kalian melihat seperti keluarga raja-raja Inggris, Pangeran Charles, Pangeran Henry, kemudian Pangeran William, wajahnya rambutnya pirang, matanya biru dan cenderung mukanya sempit. Nah, kemudian ada bangsa kedua, bangsa Alpen. Ciri fisiknya adalah rambutnya hitam, mata hitam, tengkorak lebar dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan. Negaranya adalah Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Jadi orang-orang seperti itu, orang-orang di negara itu. Oke. Nah, kita akan lihat pada ras ketiga, ras Mediterania. Ciri fisiknya adalah rambutnya hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, tinggi langsing. Nah, mereka adalah orang-orang yang tinggal di wilayah Eropa Selatan. Orang Yunani, Italia, Portugis, Spanyol, itu adalah bangsa Mediteran. Rambutnya menjadi hitam, matanya juga hitam. Tapi fisiknya mirip orang Nordik. Ada bangsa Slavia. Bangsa Slavia ini cirinya menyerupai orang Alpen tadi. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, seperti Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Ini dulunya merupakan negara-negara Uni Soviet. Jadi orang-orang keturunan ini adalah dulunya orang Uni Soviet. Kemudian ada bangsa Dinarik. Ciri fisiknya tidak banyak disebut, hanya rambutnya gelap. Banyak terdapat di wilayah Rumania. Nanti kalian bisa browsing. Oh, Dinarik orang Rumania. Browsing. Orang Rumania, suku atau bangsa Dinarik pasti akan tampil cirinya kayak apa. Oke.
Kita akan lanjut pada negara-negara Eropa pembagian kawasan. Tadi kita sudah tahu Eropa dibagi oleh beberapa wilayah. Eropa Utara ini meliputi negara Islandia, pulau yang terpisah tadi, Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia. Kemudian ada Eropa Barat, ada negara Irlandia, Prancis, Inggris, Belgia, Belanda, Luxembourg. Ada Eropa Tengah. Eropa Tengah ini meliputi negara Jerman, Polandia, Ceko, Slovakia, Austria, Swiss, Serbia, Yugoslavia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Macedonia, Hungaria, Bulgaria, Rumania, dan Albania. Sementara bagian selatan ada negara Italia, Spanyol, Portugal, Malta, Yunani. Bagian timur ada Rusia, Ukraina, Belarusia, Moldova, Lituania, Latvia, Estonia, Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Paham ya, Nana? Oke, itu tadi pembagian wilayah dan negara-negaranya. Kita akan masuk pada kegiatan ekonomi. Tadi sudah Bu Evi katakan Eropa punya peranan besar. Peranan besar ini tidak lepas dari aktivitas ekonominya. Ekonomi Eropa ditumpu pada bidang industri. Industrinya sudah sangat maju dibandingkan negara lain. Jenis industrinya yang ada di Eropa beragam, tetapi yang utama adalah pembuatan dan perakitan kendaraan, kemudian alat-alat elektronika, pengolahan minyak, makanan, dan pakaian. Industrinya itu. Nah, walaupun industri menjadi andalan, tetapi di Eropa juga ada pertanian, bahkan pertaniannya tidak kalah pesat perkembangannya, sudah dikelola dengan mesin-mesin modern, sehingga kualitas dan hasilnya pun sangat banyak dan bagus. Pertanian di Eropa terutama menghasilkan gandum, jagung, kentang, buah-buahan. Buah-buahan itu ada apel, anggur, pir, dan lain sebagainya. Pertanian biasanya dilakukan secara terpadu bersama dengan peternakan yang memberikan hasil melimpah dalam bentuk daging, kulit, susu, keju, mentega, dan benang wool. Jadi dikerjakan secara terpadu. Nah, Eropa merupakan kawasan yang juga memiliki cadangan tambang dalam jumlah banyak. Karena itu pertambangan di Eropa juga berkembang pesat. Hasil tambang Eropa yang terkenal adalah biji batu bara, biji besi, perunggu, mangan, nikel, dan potasium. Anak-anak, kita akan masuk pada bagian terakhir dari pembahasan benua Eropa. Karakteristik benua Eropa. Benua Eropa memiliki karakteristik atau ciri khas yang dapat membedakan dengan benua lain. Beberapa karakteristiknya, yang pertama adalah benua Eropa, benua Eropa merupakan benua yang memiliki banyak fjord, terutama di kawasan Eropa bagian utara, Skandinavia. Fjord, pantai yang menjorok ke darat. Skandinavia itu negara mana sih? Ada negara Finlandia, ada negara Norwegia, Denmark. Nah, itu salah satunya beberapa. Kemudian karakteristik yang kedua, benua Eropa mayoritas penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Jadi lebih banyak tinggal di daerah perkotaan. Yang ketiga, benua Eropa merupakan sebuah benua yang pertama kali telah menerapkan sistem mata uang tunggal, yaitu euro. Jadi, misalnya dari Prancis, Belanda, ke Belgia, atau ke Jerman, mata uangnya sama, euro. Tidak perlu tukar uang, kecuali kalau ke Inggris, karena Inggris tidak lagi bergabung dalam kelompok Uni Eropa, terpisah. Jadi Inggris tetap menggunakan mata uangnya sendiri, pound sterling. Tetapi negara Eropa lainnya seperti Prancis, Belanda, Belgia, Polandia, Denmark, Finlandia, Spanyol, Portugal, mata uangnya sama, menggunakan euro.
Yang keempat, benua Eropa dilalui garis 0 derajat bujur sebagai awal dari perhitungan waktu dunia di kota Greenwich. Oke. Nah, benua Eropa terdapat wilayah rawa terluas namanya rawa Pripet. Luasnya kurang lebih 46.950 km persegi. Berada di perbatasan negara Belarusia dan Rusia. Keistimewaan lain dari Eropa memiliki 5 negara kecil di dunia. Saking kecilnya sebenarnya hanya seperti sebuah kota. Ada Liechtenstein, Andorra, kemudian Monaco, San Marino, dan Vatikan. Nah, Vatikan ini negara sendiri walaupun ada di dalam negara Italia. Tapi Vatikan merupakan negara sendiri. Tempat yang memimpin adalah Paus. Nomor 7, di benua Eropa terdapat negara-negara pelopor kolonialisasi dan penjelajahan samudra. Kolonialisasi ini adalah penjajahan. Inggris menjajah sebagai penjajah, Portugis, Spanyol, Prancis, Belanda. Kemudian yang kedelapan, benua Eropa merupakan pusat bahasa internasional, Inggris. Jadi di Eropa bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan secara internasional. Bahkan di mana-mana bahasa Inggris dipelajari. Di negara kita, selain bahasa Indonesia, kalian juga harus mahir bahasa Inggris. Bahasa Inggris sekarang ini dipelajari oleh banyak negara sebagai bahasa internasional, bahasa yang diterima oleh seluruh masyarakat dunia. Oke, nah yang kesembilan, benua Eropa memiliki bangunan-bangunan keajaiban dunia. Tadi kita sudah lihat ada menara Eiffel, ada menara Pisa, ada menara Pisa, ada Colosseum yang ada di Italia. Kemudian benua Eropa adalah tempat lahirnya ideologi kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, sosialisme, liberalisme, komunisme. Nah, apa ini pengertiannya? Kamu cari sendiri di Google, Mbak Google pasti akan langsung ketemu. Dan yang terakhir, benua Eropa merupakan pusat mode, khususnya di kota Paris dan Milan, Italia. Biasanya orang yang belajar desainer akan menjadi seorang desainer pasti akan kalau mereka mampu akan datang ke Paris ataupun Milan karena di kedua kota ini menjadi kota mode dunia. Oke. Mudah-mudahan dari kalian nanti ada yang bisa sampai ke sana. Ini pembahasan tentang benua Eropa. Ada yang mau bertanya? Nanti kalau mau bertanya, kalian bisa WA Bu Evi ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan hari ini jelas. Pembahasan tentang benua Eropa, Bu Evi selesaikan sampai di sini. Nah, minggu depan kita akan lanjut dengan pembahasan benua yang lain, yaitu benua Afrika, yang merupakan benua yang sering disebut sebagai benua hitam. Oke anak-anak, kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Semoga pembahasan ini cukup jelas dan kamu bisa memahami materi kita hari ini. Selamat pagi, selamat belajar, dan nanti ada tugas dari Bu Evi. Oke, kita ketemu lagi minggu depan.